Halo Sobat Kanal, bertemu lagi dengan saya Dewanto Yusuf dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal FKKMK UGM. Kali ini kita akan bicara mengenai fotografi forensik. Oke, mungkin kita sama-sama tahu bahwa sebuah gambar atau sebuah foto dapat bermakna ribuan atau banyak kata. Dalam dunia penyidikan, sebuah foto dapat bermakna atau membantu dalam proses penyidikan. Mengenai pengertian sendiri, fotografi berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan juga grafos yang artinya menggambar. Jadi gambaran yang ada dalam fotografi adalah gambaran yang merupakan hasil dari pantulan cahaya. Fotografi forensik sendiri merupakan ilmu fotografi yang diterapkan dalam ilmu kedokteran forensik. Ilmu fotografi dalam dunia kedokteran forensik memiliki berbagai peranan. Pertama adalah untuk dokumentasi. Dokumentasi di sini seringkali untuk mendokumentasikan atau memfoto korban kejahatan yang kemudian nanti akan dilampirkan dalam sebuah dokumen visum et repertum. Foto sendiri juga bermakna sebagai sebuah alat bukti yang independen. Kemudian fotografi akan dapat berguna dalam kegiatan ilmiah seperti laporan kasus, kemudian pembuatan buku, jurnal, dan juga bahan-bahan kuliah. Fotografi yang baik juga akan membantu untuk merekonstruksi 3 dimensi dari korban, TKP, maupun pada saat kondisi bencana. Para dokter, baik itu dokter muda maupun dokter yang berada di IGD maupun dokter-dokter lain, harus bisa melakukan fotografi pada korban-korban atau pada pasien-pasiennya. Di dunia kedokteran forensik, dokter muda harus bisa melakukan fotografi pada korban dengan diawasi oleh supervisor atau dokter spesialis forensik. Foto ini akan berguna jika nanti akan ada perkembangan penyidikan dari seorang korban atau seorang pasien. Fotografi ini nantinya akan terintegrasi dalam sebuah alat bukti yang diminta oleh penyidik. Sebelum melakukan fotografi, maka sebelumnya kita harus menyiapkan peralatan dahulu. Pertama jelas kita harus menyiapkan sebuah kamera. Kamera ini disyaratkan memiliki panjang fokal atau focal length minimal 35-50 mm. Diusahakan adalah kamera ini merupakan milik dari rumah sakit atau vaskes, karena jika menggunakan smartphone milik seorang dokter atau mungkin smartphone lain akan rawan untuk tersebarnya rahasia medis dari pasien. Kemudian selain kamera kita juga perlu untuk menambah sumber cahaya tambahan jika dirasa cahaya di tempat pemeriksaan kurang. Yang penting lagi, kita juga menyediakan sebuah penggaris disarankan dengan APFO scale yang berbentuk siku-siku atau seperti huruf L. Kemudian kita juga bisa menyediakan pinset untuk nanti menunjuk kelainan, menunjuk luka maupun untuk memegang dari penggaris tersebut. Sebaiknya kamera yang digunakan memiliki layar yang dapat diputar agar kita bisa membidik atau memfoto pasien atau korban dengan maksimal. Setelah kamera siap, kita harus men-setting kamera tersebut dari ISO, white balance, shutter speed, dan juga aperture-nya. Kemudian selain kamera, kita juga harus mempersiapkan pasien. Pertama, kita harus menyampaikan prosedur ini kepada pasien, kemudian meminta persetujuan pada pasien atau yang sering kita sebut dengan informed consent. Kita juga harus meyakinkan kepada pasien bahwa foto ini tidak akan tersebar kemanapun, artinya kita harus menjaga kerahasiaan medis. Foto-foto ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang berwenang. Jangan lupa kita juga harus memperhatikan kenyamanan baik dari pasien maupun kita sendiri. Oke, kita harus memegang kamera tersebut dengan hati-hati, boleh digalungkan ke leher maupun ditalikan di lengan bawah. Pada kasus pasien atau korban yang sudah meninggal, maka pertama kali kita memfoto jenazah tersebut saat dibungkus dengan kantong jenazah. Kemudian saat kantong jenazah dibuka dan juga pakaian dibuka, kita foto kembali. Semua dilakukan secara tegak lurus. Jangan lupa kita juga memfoto properti maupun benda-benda lain yang ada di dekat jenazah. Pada pemeriksaan luar, kita harus memfoto semua kondisi korban dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian pada kepala kita memfoto bagian konjungtiva, sklera pada mata, kemudian bibir, gigi, dan seluruh cairan yang keluar baik dari
hidung, mulut maupun telinga, serta di tempat-tempat yang lain. Kemudian kita juga harus memfoto seluruh kelainan yang muncul pada tubuh jenazah dari luar. Misal ada luka-luka maupun adanya lebam jenazah, baik itu mungkin di belakang, di depan, maupun di bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian saat kita melakukan pemeriksaan dalam, maka setiap kita membuka kulit lapis demi lapis harus kita foto, dan seluruh organ yang kita buka dan kita keluarkan juga harus didokumentasikan dengan baik. Seluruh lubang-lubang tubuh harus didokumentasikan, harus difoto, baik itu adanya kotoran, cairan maupun benda-benda lain yang mungkin berguna dalam proses penyidikan. Pada bagian tubuh yang memiliki dua sisi, kanan dan kiri, misal telinga, mata, anggota gerak atau ekstremitas atas dan juga bawah, kita memfoto dulu kedua bagian tersebut, baru bagian yang terluka. Misal ada luka pada kaki sebelah kiri, maka kita foto dulu dua-duanya, baru kita foto yang bagian luka tersebut atau bagian kiri. Pada pasien-pasien yang hidup atau forensik klinik, kita menghindari untuk terlalu banyak mengekspos pasien tanpa menggunakan pakaian. Bagian-bagian sensitif seperti payudara, kelamin, dan sekitarnya itu harus difoto tanpa satu frame dengan wajah dan bagian-bagian tubuh lain. Sebaiknya pasien difoto dalam kondisi yang nyaman dan tertutup agar privasi pasien tetap terjaga. Dalam melakukan prosedur fotografi forensik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita hindari. Pertama, kita harus pastikan bahwa foto yang kita ambil dalam kondisi tegak lurus. Kemudian, cahaya saat memfoto harus cukup. Jika tidak cukup, maka bisa memakai cahaya tambahan. Jika perlu, kita bisa meminta bantuan asisten atau menggunakan alat bantu lain seperti pinset agar hasil foto lebih baik. Kemudian, hal yang harus dihindari pertama adalah tremor atau tangan yang bergetar. Itu akan mengganggu hasil foto sehingga nanti akan blur. Kemudian kita juga harus menghindari foto bocor, misalnya ada bayangan orang lain, ada mungkin cairan atau darah yang masuk ke dalam foto, atau cahaya yang kurang maupun lebih. Cahaya yang kurang akan mengakibatkan foto gelap, kemudian cahaya yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan gambar yang silau. Oke, sekian paparan saya mengenai fotografi forensik. Sampai jumpa di kelas kanal berikutnya. Terima kasih.